Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali hari ini kita akan kembali bersama belajar dari firman Tuhan dengan satu judul Sang Pembuka Jalan. Lukas pasal 1 ayat yang ke-76 dan 77. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Setelah lama tidak pulang, suatu kali saya berkesempatan untuk pulang ke kampung. Kebetulan pada waktu itu adalah musim buah durian. Rasanya senang sekali bisa kembali pergi dan melihat langsung ke kebun nenek moyang yang pohonnya sudah besar, yang sudah tumbuh puluhan, mungkin ratusan tahun. Hutan yang masih sangat alami. Pagi itu sudah bersiap-siap untuk pergi ke kebun yang jaraknya kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan kaki. Buat saya tidak masalah karena saya sudah biasa untuk berjalan kaki sejauh itu. Setelah beberapa waktu berjalan, kami harus melewati satu hutan lagi. Terakhir untuk sampai ke kebun itu. Alangkah terkejutnya saya karena jalan menuju ke kebun itu sudah tertutup dengan rumput, dengan ilalang, dan sudah menjadi hutan yang sangat lebat. Tidak ada lagi jalan yang kelihatan, yang biasanya dilewati beberapa waktu untuk pernah pergi ke kebun tersebut. Untunglah ada papa dan mama yang tahu jalan ke kebun itu walaupun sudah tertutup dengan rumput, ilalang, dan sudah seperti hutan yang lebat. Kami pun akhirnya harus berjalan kira-kira 3-4 jam untuk membuka kembali jalan yang ada. Papa, mama menjadi pembuka jalan bagi saya dan orang lain untuk bisa sampai ke kebun itu. Sehingga orang bisa melihat ke kebun itu dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi besar yang tidak bisa dipeluk 2 atau 3 bahkan 4 orang. Dengan buah-buah yang lebat, sesuatu yang mustahil kalau saya pergi sendiri. Mesti harus ada orang yang membukakan jalan untuk bisa sampai ke sana. Saudara-saudara, tugas dari pembuka jalan adalah mempersiapkan jalan supaya bisa dilewati banyak orang, bisa diikuti sehingga orang bisa menuju ke tempat yang diinginkan dan mereka bisa melihat ada apa di sana. Itulah tugas dan panggilan daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes menjadi pembuka jalan sehingga orang bisa mengingat dan melihat kembali janji-janji Allah yang berisi tentang keselamatan dan pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus, Mesias yang diutus Allah. Bukan Mesias yang mereka percayai sebagai Mesias yang akan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi seperti yang mereka percayai, tetapi Mesias yang melepaskan mereka daripada penjajahan dosa. Apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, sang pembuka jalan itu? Yohanes memberitakan bahwa pertobatan kepada keselamatan terjadi di dalam Yesus Kristus. Orang Yahudi percaya keselamatan karena berbuat baik. Keselamatan itu mereka dapatkan karena mereka adalah umat atau bangsa pilihan Allah. Yohanes memberitakan dan mempersiapkan semua orang untuk mendengar dan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yohanes menyerukan berita pertobatan dan perubahan hidup yang sejati, bahwa keselamatan bukan melalui perbuatan yang baik, bukan karena status umat pilihan Allah, tetapi semua orang diselamatkan adalah karena melalui pengampunan daripada setiap dosa. Hingga ayat yang ke-77 mengatakan untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Ia membawa orang-orang menyadari dosa-dosa mereka sehingga mereka tahu bahwa mereka membutuhkan Sang Juru Selamat untuk keselamatan mereka. Berita ini menjadi sebuah persiapan bagi orang-orang untuk membuka hati mendengar berita kebenaran yang disampaikan
yang dikerjakan di dalam dan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, Yohanes menyerukan bahwa kerajaan surga itu sudah dekat. Yohanes Pembaptis tidak saja memberikan pengertian mengenai keselamatan kepada umat Israel, agar mereka mengetahui bukan hanya apa yang harus mereka lakukan untuk memperoleh keselamatan itu, tetapi juga menegaskan bahwa apa yang diharapkan sejak lama, sejak zaman nenek moyang mereka, yaitu bahwa kerajaan surga sudah dekat. Sekarang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh Allah. Karena itu sekarang semua orang harus bersiap-siap. Seruan pertobatan ini terus konsisten diserukan Yohanes Pembaptis sejak pelayanan pertamanya. Kitab-kitab Injil mencatat bahwa seruan itu adalah seruan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Atau bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Seruan itu juga terus dikumandangkan oleh para rasul dan gereja-gereja Tuhan di masa kini. Saudara-saudara, seruan Yohanes mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang perlu diampuni dan diselamatkan dari dosa kita. Tetapi seperti Yohanes, biarlah kita dipakai oleh Tuhan untuk menyerukan berita pertobatan ini, baik melalui pemberitaan firman di mimbar, kesaksian hidup, pelayanan, dan seluruh hidup yang menjadi saksi dan pembuka jalan bagi orang lain untuk melihat kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen Natal ini, biarlah melalui apa yang Yohanes suarakan, bukan saja mempersiapkan apa yang kelihatan, seperti pohon Natal, pernak-pernik Natal, dekorasi Natal, acara, makanan, dan lain sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, kita mempersiapkan yang tak kelihatan, yaitu diri dan hati kita untuk menyambut Natal, yaitu lahirnya Kristus di dalam hati kita, yang mengubahkan hidup kita dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Meski ada yang telah berdosa, yang